memaparkan materi aspek penting budidaya rajungan. Terima kasih Takalar sudah betul-betul berkomitmen ya untuk terus-menerus melakukan pembenihan, melakukan inovasi-inovasi pengembangan ya untuk demi tercapainya cita-cita kita ya, bahwa rajungan ini nanti jangan sampai punah di tangan kita ya. Jadi fenomena overeksploitasi itu sudah akan mengarah kepada red list rajungan. Kita bisa lihat di sini bahwa perjalanan mengusahakan rajungan ini sudah bukan ya, kalau manusia barangkali dia sudah lewat remaja Pak, dia sudah 20 tahunan ya, sudah dewasa semestinya ya. Dan pembenihan rajungan sudah berhasil dilakukan ya, itu sudah teman-teman kita di Takalar ini sudah berhasil melakukan pembenihan rajungan itu ya, meskipun tantangannya itu keberhasilan memanen crablet secara massal ini tantangannya suka fluktuatif ya, kadang sukses banyak, kadang juga mati sebelum dia masuk ke crablet, mati di zoea ya. Nah yang paling menyedihkan adalah ketika kematian massal ini terjadi pada saat kualitas air itu optimal ya, kita periksa penyakitnya juga tidak ada ya. Ini ada apa ini yang menjadi PR saya ya, terus menerus berpikir, dan saya kira ke depan kita akan melakukan langkah-langkah ya. Kebetulan saat ini saya dipercaya untuk menjadi ketua pusat kolaborasi riset kepiting berkelanjutan yang didanai oleh BRIN Pak, dan kami bekerja sama menghimpun semua ahli yang terlibat di kepiting ya, baik di BRIN, di Unhas, universitas lain, kita rangkul semua termasuk BRB, termasuk Takalar ini ya, adalah mitra-mitra kita. Kita akan bersama-sama lebih fokus ya, lebih cepat juga. Kadang-kadang banyak ide tapi tidak cepat dieksekusi Pak, jadi akhirnya kita kok lama begitu, tidak ada jalan keluarnya ya. Jadi ini sebentar saya akan menjelaskan dan memberikan ide-ide ya, bagaimana kira-kira apa yang menjadi penyebab soya ini mati padahal airnya bagus ya. Apa yang salah yang kita tidak pernah mencoba melihat ke belakang begitu ya, apa yang salah sih ya. Nah itu. Kemudian di pembesaran, saya kira pembesaran rajungan di tambak juga sudah berhasil dilakukan ya, sejak tahun 2009 ya. 2009 kami tim dari Unhas itu sudah melakukan domestikasi ya. Jadi kita membenihkan rajungannya, kemudian hasil benih itu kita besarkan di tambak, kemudian itu dijadikan induk lagi. Tujuannya adalah kita akan mendapatkan induk yang lebih tahan terhadap cekaman lingkungan, karena kan kalau ditambak fluktuasi kualitas air ya, suhu dan sebagainya itu kan sangat tinggi ya. Dan kalau rajungannya tidak tahan terhadap itu ya agak sulit ya. Dan setelah beberapa generasi ya, itu ternyata memang dia punya laju pertumbuhan, daya tahannya itu menjadi lebih meningkat. Hanya saja kita tidak punya broodstock center ya. Mudah-mudahan nanti Takalar ini bisa punya broodstock center ya, karena itu akan memudahkan kita nanti di dalam proses ya. Masyarakat juga yang ingin mengembangkan hatchery bisa mendapatkan induk berkualitas ya, yang selama ini kan kita kalau mau pembenihan baru pesan di nelayan ya, dibawakan ini yang kemungkinan habitatnya tidak jelas ya, apa bahan organiknya tinggi, dia membawa penyakit datang ke hatchery kita dan sebagainya. Tantangan terbesar itu adalah kanibalisme ya. Kepiting punya capitnya besar malah ya, jadi dia sedikit lebih, sebenarnya bukan galak sih ya, tapi dibanding udang ya, dia lebih ini
lebih tertantang untuk kadang-kadang malah menyerang temannya sendiri, ya, yang sedang molting, gitu ya. Nah, menyebabkan survival rate-nya rendah, ya, dan juga yang menjadi tantangan bagi dunia usaha itu ketika feed conversion ratio-nya tinggi, ya. Terlalu banyak pakan yang diberikan untuk menghasilkan daging. Jadi kalau harga rajungannya lebih murah daripada harga pakan yang kita berikan, itu kan berarti rugi, ya, tidak layak untuk sebuah usaha komoditi ini, ya. Nah, jadi yang dari segi induk, kita mulai dari induk, ya. Induk itu, ya, dari hasil penelitian kami bahwa ternyata rajungan yang ada di Indonesia itu bukan dari satu spesies, kemungkinan besar, ya. Jadi bukan hanya Portunus pelagicus. 2 bulan lalu juga saya berkunjung ke Kanto University di Vietnam, ya, dan saya bertanya apa hal yang paling penting di dalam pembenihan ini, ya. Dia kepiting sih, ya, tapi kan kepiting rajungan mirip-mirip lah. Kalau sudah berhasil di kepiting bakau, rajungan itu sudah bisa dilakukan, ya. Bahkan pertama kali saya kembangkan, saya mengambil teknisi udang, dan itu bisa, ya, karena prinsipnya sama, ya. Cuma ada hal-hal yang memang spesifik, ya. Jadi kembali ke Kanto University, apa yang paling penting? Nah, dia katakan bahwa yang paling penting adalah pakan. Nah, ini kan tantangan juga untuk kita. Nah, hujan-hujan begini, rotifernya kan bermasalah karena tidak ada makanannya, ya, chlorella, ya, tidak ada, terbatas, ya, sehingga kadang-kadang dalam situasi seperti ini kita bagi-bagi itu pakan. Yang biasanya dikasih 1 ember besar, ini jadi ember kecil. Teman-teman yang di Kanto University, kebetulan rektor Kanto University itu orang perikanan, Pak, dan dia peneliti kepiting, ya, pembenihan, ya. Mereka lah yang mengembangkan yang super tiny Artemia, ya. Jadi ada Artemia khusus yang mereka kembangkan dan berukuran sangat kecil, ya. Itu bisa membantu ketika rotifernya terbatas. Meskipun tidak bisa utama juga, tetap yang terbaik adalah rotifer di awal kehidupannya, ya. Tetapi ketika rotifer tidak ada, daripada kita minta rajungannya puasa, ya, kalau dia lapar dia makan temannya. Critical control point untuk pemeliharaan dari larva ke crablet, ya. Jadi selama ini kita hanya fokus kualitas air kimia, ya, oksigennya, pH-nya, ya. Kita tidak pernah peduli apakah si rajungan ini, si benih ini tahan dengan aerasi yang kita kasih, ya. Jadi ini beberapa tahun yang lalu saya dengan tim, ya, berpikir bagaimana sehingga benih rajungan bisa kita produksi dalam jumlah banyak, ya. Oh, kita harus buat sibuk benihnya, ya, sehingga dia tidak sibuk melihat temannya untuk dimakan. Kita kasih sibuk dia, ya, kasih pakan banyak, ya, kemudian diaerasi dengan kuat, ya, supaya dia tidak sempat makan temannya, ya. Ya, ternyata arus yang sangat kuat itu membuat si larva kelelahan, ya. Lelah juga kan, berenang terus, ya, lelah juga, Pak, ya. Akhirnya mati, kecapean. Kita aja capek mati, masuk rumah sakit, ya. Ini mungkin Pak Faidar, mungkin ini perlu diperhatikan, ya, ke depannya. Tolong dijadikan perhatian, ya. Ini aerasinya, bagaimana konsep bak itu kan, ya, karena bak kerucut itu sebenarnya konsep dari ikan, ya, di mana aerasi di tengah, ya, dan telurnya kan harus diaduk, ya. Nah, kalau kita lihat kepiting, dia punya kebiasaan hidupnya di alam, itu kan dia berenang di tempat yang lebih tenang, ya. Dalam pasir. Ya, jadi
mengembangkan teknologi dengan melihat bagaimana dia punya biologi, ya saya kira itu yang harus kita lakukan sekarang. Karena saya selalu penasaran nih ya, gregetan juga, ini kok baik semua, kok mati, tiba-tiba besok habis. Ya, jadi itu critical control point untuk pemeliharaan ya. Jadi kualitas air oke, kualitas pakan hidup, pakan formulasi ya. Pakan hidup juga ini sangat penting, tetapi kadang-kadang kita kekurangan. Ya. Jadi ketika kegiatan ini perlu kita seriusi ya, maka kita harus concern terhadap penyiapan pakan ya. Kalau di Nah, ini desain hatchery kepiting implikasinya terhadap larva ya. Jadi desain hatchery kepiting itu tidak dapat disamakan dengan hatchery organisme akuatik ya. Tahap perkembangannya beda ya. Di kepiting ini kan proses perubahan dari satu soya 1 kan ke soya 2, 3, 4 ya. Kemudian dia bermetamorfosis lagi menjadi megalopa. Itu semua membutuhkan energi yang besar ya. Sehingga pakan sangat-sangat penting. Kalau tidak, dia tidak punya energi untuk melakukan itu semua ya. Kadang-kadang terlihat bagus nih, aktif, tiba-tiba sudah molting, mati semua ya. Jadi dia mati pasca molting. Jadi kalau kita lihat bahwa tahap soya, megalopa itu merupakan hasil adaptasi evolusioner yang panjang ya. Dan kita lihat bagaimana lingkungan di laut, tempatnya menetas, tempatnya hidup ya. Dia dari dia akan masuk ke daerah estuaria termasuk Rajungan ya. Jadi kalau kita lihat di sekitar pesisir pantai di Sulawesi ini dan juga yang lain-lain, saya kira itu kita bisa menyaksikan alat-alat tangkap yang nelayan pasang ya. Karena memang dia masuk ya, dia bergerak. Jadi ini semua juga kan implikasinya ke airnya. Jadi bukan hanya ke kimia air, tetapi juga fisiknya ya. Nah ini kita kan tidak biarkan larva kita istirahat ya, kocok terus ya. Tidak ada tempat untuk beristirahat. Ini mungkin kita harus pikirkan bersama ke depannya, bahwa hatchery yang ideal itu tidak berupaya menghilangkan sifat alami larva ya, melainkan meniru atau menyederhanakan kondisi lingkungan alaminya. Kita lihat kalau kualitas air ya. Ini gambar benih ya, seperti itu Pak. Belum ada ciri-ciri bahwa dia kepiting ya kan, cuma sederhana ini, dimana karena dia juga osmoregulasinya belum sempurna ya, dia masih sangat lemah terhadap arus, energinya terbatas ya. Kadang-kadang kita sudah memperlakukan dia kasar ya, pindahin dari tempat penetasan ke tempat pemeliharaan larva, diciduk begitu ya. Akhirnya tuh dia punya bagian atas itu durinya patah, mati ya. Jadi harus diperlakukan dengan lembut ya, termasuk aerasi harus lembut. Saya kira ini semua kriteria kualitas airnya teman-teman semua sudah pada tahu itu ya. Satu yang mungkin yang perlu diperhatikan adalah kondisi arus, aerasi ya. Itu yang mungkin perlu kita evaluasi kembali ya. Jadi Zoya 1 ini sering mati bukan karena penyakit gak ada ya, kualitas airnya bagus tapi mati ya. Kemungkinan dia kelelahan mekanik akibat aerasi yang terlalu kuat ya, pergantian air mendadak, air terlalu bersih dan terang. Jadi kepiting juga tidak suka airnya kalau terlalu bersih ya, terang. Dia mungkin silau juga ya, kaget dia seperti bayi kan yang melihat, takut. Jadi kayak ketakutan begitu kan. Nah ini teman-teman, ada teman yang dari Jepara yang sekarang di BRIN ya,
itu dia coba mengakali kondisi ini, ya dia pakai ketapang, ya, iya, tapi nggak banyak, hanya membuat supaya jangan terlalu jernih, ya. Ini agak coklat ya kan. Nah, ya biasa juga kan green water, jadi adalah chlorellanya juga dimasukkan. Hanya kadang-kadang teman-teman di hatchery agak hati-hati dengan itu kan, karena kontaminasi penyakit seringkali masuk dari situ, ya, sehingga biasanya lebih suka yang tepung yang bikin warna berubah gitu kan, ya. Jadi banyak juga yang perlu diperhatikan, ya. Nah, ini kalau kita lihat yang soya 2 sampai 3 itu dia kan sudah mulai aktif berenang ya, sudah mulai aktif makan ya, sistem pencernaannya sudah berkembang dan dia mulai toleran terhadap adanya variasi-variasi kecil. Tapi kalau yang soya 1 dia sangat seperti bayi, ya kan? Dia masih sangat sensitif. Kalau soya 2, 3 dia sudah mulai lebih toleran ya. Hanya kadang-kadang karena kita takut dia baku makan kah atau apa, kasih pakan yang banyak, ya. Pas rotifer banyak, kita kasih dia banyak, ya. Padahal mungkin saja itu juga bisa menjadi blunder, ya. Rotifernya mati, dia membusukkan air, ya itu. Sehingga ya SOP ya, manual itu sangat penting dan kita penting untuk mengikuti SOP. Kadang-kadang kan karena kondisi di lapangan kita tidak ikut SOP, sudah bagus-bagus tapi nggak diikutin, ya. Misalnya nih Pak Fedar ya, pas sudah mau ambil rotifer nggak ada rotifer, sedikit, akhirnya sedikit juga dikasih, ya. Pas banyak, kasih banyak, kan ini ada banyak. Padahal itu semua kan sebaiknya kita lebih lebih mengerjakan apa yang kita rencanakan, ya. Kadang-kadang kan kita merencanakan sudah berbulan-bulan buat, ya, tapi kita tidak lakukan, ya. Ini saya kira kondisi-kondisi yang banyak terjadi di mana-mana Pak ya, tinggal kita perlu bagaimana meminimalkannya, ya. Nah di sini kondisinya limbah meningkat cepat, jadi biasanya disarankan untuk menggunakan probiotik, ya. Nah tapi karena baru juga dikasih, biofilternya belum stabil, kan, jadi memang harus hati-hati, probiotiknya belum bekerja dengan optimal, ya. Karena mereka juga kan beradaptasi dengan kondisi, membentuk ekosistemnya, ya, baru bisa bekerja dengan baik, ya. Nah ini Joya 4, ya. Nih kalau kita lihat Joya 4, ya, dia sudah moltingnya sudah lebih aktif, ya, sehingga arus yang dia butuhkan juga sudah mulai agak kencang, ya. Tapi tidak boleh arusnya kacau. Harus dia terarah gitu kan, ya, harus terarah gitu. Kita tidak kacaukan dia sehingga dia bingung kan. Nah ini mungkin hal yang sederhana ya, tetapi mudah-mudahan ini bisa membantu sehingga kondisi-kondisi yang sangat tidak tidak konsisten itu bisa kita hindari. Nah ini megalopa, jadi malah megalopa lebih suka arus yang tenang karena dia sudah mulai melengket, ya, dia sudah mulai berpijak pada substrat, ya. Nih dia sudah mulai berpijak pada substrat, sehingga arus yang dibutuhkan juga tidak perlu kita barbar gitu ya, kita kacaukan, tidak perlu, ya. Yang penting oksigennya cukup, ya. Kan bisa tuh sekarang ada misalnya pakai apa tuh, nano bubble, ya, di mana oksigen bisa tinggi tanpa
terlalu kuat, ya, gelembung-gelembung yang besar yang kemungkinan bisa melukai larva kita. Ya, jadi di fase ini juga kanibalisme sudah mulai muncul karena dia sudah punya capit, ya. Ya, jadi dia butuh shelter, ya, butuh tempat di mana dia bisa berlindung, ya, tidak kelihatan terlalu vulgar oleh temannya, ya, tetapi tentu bukan sesuatu yang bisa melukai dia. Kalau di Takalar ini teman-teman menggunakan tali, ya, tali, ya, Pak Feder, ya, tali itu, ya, tempat untuk, ya, sehingga tidak semuanya nempel di bawah, karena kalau hanya di bawah kan terbatas space, ya, membuat dia saling memakan dan juga produksi kita juga rendah. Ya, mereka sangat teritorial. Nah, ya, selain air, faktor utama keberhasilan pembenihan kepiting itu adalah pakan, dan ini harganya juga tidak murah, ya, sehingga kadang-kadang kepiting tidak dikasih makan artemia karena kan mahal, sangat mahal, ya. Apalagi kalau super tiny artemia. Kemarin waktu ke Vietnam saya beli satu kaleng, ya, 450 gram, itu harganya 100 US dollar satu kaleng, Pak, ya. Kalau artemia biasa harganya 800.000, ya, ya, 8,5 sekarang, ya. Tuh, jadi rektor saya bertanya, kenapa kita tidak bikin saja juga artemia kecil? Ya, bisa sih, ya, ada ahli artemia kita sebenarnya, ya, ada ahli artemia dulu, tapi dia pensiun sekarang, Pak siapa ya, Virus, ya, dulu, iya, yang dari Jepara, ya, ahli artemia. Dan memang ini artemia juga satu pakan yang sangat penting, ya, karena nutrisinya cukup bagus, meskipun kadang-kadang perlu diperkaya, ya, ditambahkan vitamin dan sebagainya. Jadi pengalaman di Megalopa, ya, dia sangat bagus kalau dikasih artemia, meskipun artemianya jauh lebih besar dari Megalopanya, ya. Biasanya kan di kampus kita belajar bahwa pakan itu ukurannya harus lebih kecil dari bukaan mulut supaya dia bisa masuk. Tetapi ketika dia Megalopa, karena si Megalopa tidak menelan artemia, dia tidak telan, jadi besar pun tidak apa-apa, besar tapi dia kan lambat pergerakannya. Nah, satu artemia bisa diserbu oleh 5-6 Megalopa, sebentar sekali dihabiskan. Ya, jadi dengan mendampingi kegiatan pembenihan dengan budidaya artemia itu bisa menghemat kos, ya. Dan sekarang juga di hatchery udang, ya, sudah ada bidang-bidang usaha yang melayani artemia, ya, biomas, tinggal suruh kirim. Ya, jadi tidak perlu menyiapkan tempat yang besar, pemeliharaan, tapi tinggal kita pesan. Kata mereka sih itu lebih efisien, lebih murah dibanding dia tetaskan sendiri, karena artemianya sendiri kan kistanya sudah mahal. Kistanya sudah mahal, ya. Dan itu pakan yang utama, ya. Pakan di awal kehidupannya ya rotifer, belum ada gantinya, ya. Bahkan pengalaman teman-teman di hatchery itu dia kasih rotifer saja sampai di Megalopa malah bagus, ya. Jadi ini saya coba
mengingatkan kita bersama bahwa di manajemen pembenihan rajungan itu dia harus berbasis stadia, ya. Kita tidak bisa menyamaratakan, ya. Karena memang beda-beda dari JOE 1, JOE 2, JOE 3, beda, ya. Sehingga fasilitas yang kita siapkan untuk mereka juga mesti disesuaikan, ya. Dan faktor pembatasnya kualitas air dan pakan, ya, ini akan berubah mengikuti perkembangan dan fisiologi larva. Pembesaran, Pak, tentu kita tidak akan berhenti di pembenihan saja, ya, karena kalau dengan pengusaha, ya, dia tidak terlalu tertarik di pembenihan. Iya, betul. Ya, karena untungnya sedikit, resikonya besar, ya, karena ketidakstabilan ini, ya. Karena itu mungkin di waktu-waktu sekarang ini memang pemerintah harus pasang badan di situ, ya, karena pengusaha kan orientasinya mesti untung. Kalau pemerintah kan tidak, ya. Kita bisa saja bekerja, tidak berproduksi pun tidak apa-apa, ya, kita tinggal menjelaskan apa penyebabnya, setelah itu beres, ya. Tapi kalau di usaha kan tidak bisa begitu, bisa tutup usahanya, ya. Jadi critical control point untuk pembesaran itu juga kanibalisme. Ini yang perlu diatasi, ya, dengan shelter, ya. Bagaimana bentuk shelternya yang lebih efisien, ya, tidak mengambil biaya yang besar, ya. Ada teman-teman membuat pasang pipa begitu kan, ya, pipa supaya pada saat molting si rajungan ini bisa masuk sembunyi, ya. Hanya ada satu yang saya kritisi di situ, ya, bahwa kalau kita memperhatikan bagaimana perilaku molting, maka tentu pipanya tidak bisa kecil. Kalau dia kecil, misalnya nih, ya, maaf Pak, ya, ini kan si rajungannya kan masuk begini nih, dia jalan ke samping kan, masuk, ting, ya. Terus kalau dia molting, dia kan molting tidak ke samping, dia molting ke belakang, sehingga harus ada ruang di mana dia bisa mundur, ya. Jadi bukan hanya dia bisa masuk, karena memang dia jalan miring, ya, jalan ke samping, bisa masuk dia dengan pipa yang kecil. Tapi ketika dia mau molting, gimana caranya? Dia harus mundur, ya. Itu mungkin yang perlu diperhatikan, ya. Jadi sederhana Pak, ya, sederhana saja. Tapi mungkin kita perlu sering-sering berdiskusi, bertukar pikiran dengan teman-teman yang di lapangan juga, ya. Kita bantu memikirkan berbagai hal, ya. Nah, nih, ya, kalau misalnya kita pakai rumput laut sebagai shelter, ya. Sekarang ini teman-teman pakai rumput laut, tapi rumput lautnya dionggok, ditaruh saja di dasar, ya. Pada saat panen juga susah, ya, dan yang bisa bersembunyi ke situ itu hanya yang kecil-kecil. Ketika dia besar, sulit dia masuk ke bawah rumput laut itu kan. Nah, ini mungkin memang sih pakai biaya, ya, tetapi bagaimana kalau kita buat rumput lautnya itu dia lebih menggantung gitu kan. Memang pakai tali, tambah biaya, tetapi mungkin itu dia lebih efisien untuk menghindari kanibalisme. Yang penting dia tidak terlalu vulgar melihat temannya, ya, agak kabur-kabur kan. Nah, itu imajinasinya, dan saya kira teman-teman bisa menerjemahkannya di lapangan. Ya, ini kan kalau misalnya shelter yang ini kan dia bisa masuk sembunyi, tapi itu juga kan biaya. Kadang-kadang malah mengganggu di dasar di dasar tambak kan. Saya sih lebih condong ke penggunaan rumput laut. Karena kalau rumput laut, yang penting jangan mati rumput lautnya. Nanti rumput lautnya juga bisa dipanen, jadi duit juga. Ya. Nah, itu. Jadi ini
Mohon nanti siapa tahu ada pemikiran-pemikiran dari Bapak Ibu yang kemudian bisa memperkaya bagaimana sih kadang-kadang inovasi itu tidak harus yang rumit kan Pak, ya, sederhana saja ya, tapi memang dia tepat. Jadi shelter ini menekan kanibalisme, dia meningkatkan sintasan dan menstabilkan perilaku ya. Harapannya juga kan pakan kalau nggak salah nih ya. Ya tadi mengendalikan agresivitas. Ini pakan juga sangat penting sekali di pembesaran ya. Kalau saya lihat yang sekarang berkembang ya, pakan itu dipelihara juga bersama-sama dengan rajungannya, sehingga kita tidak harus membeli untuk kasih makan dia, tetapi ada di dalam tambak yang bisa dia kejar ya untuk menjadi makanannya. Salah satunya ya kerang-kerangan itu Pak ya, siput-siputan, kerang-kerangan. Nah, itu bisa dipelihara bersama-sama. Saya lihat yang di silvofishery yang di Vietnam kemarin kami sempat berkunjung. Jadi dia, tapi itu kan kepiting bakau ya, sana dia ada waring, dia batasi ya, dan dia taruh di situ kerang darah ya. Jadi kerang darahnya kan kalau beranak itu spatnya sangat bagus untuk pakan ya. Yang besarnya juga kan bisa dia buka ya. Dan kalau si kerang ini berkembang dengan cepat dan banyak ya, dia tinggal panen dan dijual. Jadi semua yang ada di situ bisa menjadi uang juga. Nah ini yang teman-teman dari pengusaha harapkan ya, supaya lebih banyak untungnya ya, karena kadang-kadang FCR-nya tinggi nih ya, bisa sampai 3 ya. Jadi kalau misalnya harga pakannya 3 kilo ya, untuk mendapatkan daging kepiting 1 kilo. Jadi kalau harga 1 kilo daging rajungan itu tidak mencapai harga 3 kilo pakan, udah rugilah dia. Ya, jadi ya sama dengan teman-teman di udang kan, cara menghitungnya di situ. Ya, berapa sih pakan yang dia butuhkan? Oh sekian. Ya, maka hasilnya harus sekian. Ya, pakannya 500.000. Hasilnya harus 1 juta. Ya, kalau hasilnya hanya 400.000, wah itu mah pekerjaan ini ya sia-sia. Iya, saya kira itu. Jadi mari kita menjaga keselarasan seluruh sistem ya. Jadi mereka saling terkait ya, dan menyelesaikan satu sisi tanpa peduli dengan sisi lainnya, itu membuat pekerjaan kita sia-sia. Mari kita memperhatikan keseluruhannya. Ya, saya